Hai guys, thank you udah klik video ini. Oke, kali ini aku mau ajak kalian bahas tentang Hisashi Ouchi. Karena menurut aku ini gila banget. Karena dia ini orang yang paling banyak terpapar radiasi nuklir. Dan dia ini juga dipaksa hidup selama 83 hari dalam keadaan tubuhnya itu yang udah dipenuhin dengan radiasi nuklir. Yang mana saat itu ya, keadaan kulitnya sampai ususnya itu udah meleleh loh. Ya, karena efek radiasinya. Yang mana ini terjadi karena kecelakaan nuklir yang terjadi di Jepang. Dan karena kejadian ini juga Jepang emang dianggap ya sebagai negara yang buruk gitu ya dalam penanganan nuklir. Nah, jadi sekarang kita bahas soal nuklir khususnya di Jepang. Kan menurut aku ini seru banget gitu ya untuk kita bahas. Oke, langsung aja kita bahas. Tapi kayak biasa sebelum kita lanjut, siapin minuman dan cemilan kalian. Siapkan posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana gitu ya. Kalau udah santuy, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Hisashi Ouchi adalah salah satu teknisi atau pekerja yang bekerja di pembangkit listrik tenaga nuklir Tokaimura ya, yang berada di wilayah Tokaimura, prefektur Ibaraki, Jepang. Yang mana ini emang pembangkit listrik atau PLTN Jepang yang pertama. Dan PLTN Tokaimura ini juga sebenarnya udah 2 kali ngalamin kecelakaan nuklir yang mengakibatkan lepasnya radiasi nuklir gitu loh, yang emang membahayakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang mana semuanya terjadi emang berawal dari human error. Yang pertama terjadinya pada tanggal 11 Maret tahun 1997, yang mana saat itu terjadinya ledakan di pengolahan limbah nuklirnya. Karena nuklir yang dipanaskan emang gak sesuai prosedur yang diperbolehkan gitu ya, yang berakibat terjadinya ledakan. Karena suhu nuklir emang udah melewati batas normalnya. Karena ini juga pastinya ya, radiasi nuklir itu ngalamin kebocoran yang ngebuat 21 orang terpapar radiasi saat itu. 2 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1999, kejadian kedua kalinya nih ya di PLTN ini juga itu ngalamin bencana nuklir keduanya, yang mana semua radiasi itu bocor gitu ya, karena ngalamin ledakan di bagian pengolahan bahan bakar nuklirnya. Yang mana dari kejadian inilah Hisashi Ouchi itu ngalamin paparan radiasi yang sangat-sangat parah gitu loh. Bahkan Ouchi ini dianggap sebagai manusia yang paling banyak terpapar radiasi nuklir di seluruh dunia. Jadi ini kejadiannya di tanggal 30 September gitu ya, di tahun 1999, yang mana kejadiannya ini juga itu di jam 10:35 pagi. Yang mana saat itu Ouchi ini nggak sendirian, tapi dibantu juga nih dengan kedua teknisi lainnya. Yang mana mereka ini itu diperintahkan untuk menangani cairan kimia uranium gitu ya, untuk dituangkan ke dalam wadah logam dengan takaran yang emang harus sesuai gitu loh dengan prosedurnya. Jadi semuanya itu emang ada aturannya gitu ya, nggak boleh ngasal. Yang fatalnya nih ya, mereka bertiga ini sama sekali belum berpengalaman dalam menangani cairan uraniumnya. Bahkan mereka juga itu belum dapat pelatihan khusus gitu loh untuk menangani cairan uraniumnya. Karena ini emang nggak boleh ngasal. Jadi semua teknisi yang menangani cairan uranium yang paling sensitif gitu ya, itu emang harus punya pengalaman dan juga punya pelatihan panjang gitu ya, karena ini emang sangat-sangat berbahaya. Jadi waktu itu mereka ini benar-benar pertama kalinya menangani cairan uranium gitu ya, untuk ya kebutuhan bahan bakar nuklirnya. Nah, jadi waktu itu Masato Shinohara itu yang bertugas menuangkan cairan uraniumnya, sedangkan Ouchi itu bertugas mengukur cairannya gitu loh, dan bertugas untuk menutup wadah logamnya. Jadi Ouchi ini nih yang paling dekat dengan cairannya. Nah, sedangkan satu temannya lagi yang bernama Yutaka Yokokawa itu tugasnya mengawasi mereka berdua gitu loh, yang duduk di sebuah meja yang jaraknya ini 4 meter nih dari mereka berdua. Karena mereka bertiga emang gak berpengalaman dan gak ada pelatihan sama sekali dalam penanganan cairan uraniumnya. Jadinya si Masato itu menuangkan campuran uraniumnya itu sebanyak 16 kg. Inilah yang fatalnya, karena menurut tim penyelidik dari Japan Meteorology Agency dan juga tim penyelidik dari internasional khusus untuk menyelidiki kasus nuklir kayak gini gitu ya, mereka menganggap kalau ini jauh melebihi batas legalnya atau batas yang diperbolehkan gitu loh. Karena harusnya batas legalnya atau yang diperbolehkan itu cuman boleh menuangkan cairan uraniumnya itu sebanyak 2,4 kg. Sedangkan Masato itu udah menuangkan 16 kg cairan uraniumnya, yang mana ini berkali-kali lipat dari takaran yang seharusnya. Karena campuran uraniumnya yang dituangkan terlalu banyak, yang mana saat itu juga reaksinya tuh langsung bekerja dan terjadilah ledakan kecil. Nah, biarpun ledakan kecil tapi
tapi ini udah cukup gitu ya untuk mengeluarkan semua radiasi neutron alias radiasi nuklirnya gitu loh. Dan juga ledakannya itu menghasilkan sinar gamma, yang mana sinar ini warna biru gitu ya. Jadi pas nuklirnya meledak jadi keluar cahaya biru. Jadi mungkin kalau kita nggak tahu gitu ya, kita awam ya, mungkin kita keren tuh ledakannya, bisa ledakan warna merah kan, nah ini warna biru. Setelah ledakan nuklirnya, alarm bahaya pun itu emang langsung bunyi gitu loh. Nah tapi saat itu mereka ini benar-benar nggak tahu kalau itu emang situasi berbahaya gitu ya, karena emang ledakannya nggak gede gitu loh. Dan saat itu Ochi juga mengakui awalnya dia tuh nggak kenapa-kenapa, normal aja gitu loh. Cuman yang dia rasakan saat itu, dia cuman ngerasa pusing dan mual-mual sampai beberapa kali muntah, yang akhirnya mereka bertiga pingsan di dalam ruangan itu yang emang udah dipenuhi dengan radiasi neutronnya, yang mana itu emang radiasi yang sangat-sangat berbahaya untuk tubuh manusia. Setelah itu mereka bertiga dievakuasi dan langsung dilarikan ke rumah sakit Universitas Tokyo gitu ya untuk penanganan lebih lanjut. Di sana pun mereka itu emang dirawat di ruangan isolasi, ya itu untuk menghambat ya radiasi itu menyebar kemana-mana, karena tubuh mereka emang udah dipenuhin dengan radiasi nuklir saat itu. Dan kondisi PLTN-nya saat itu emang langsung ditutup, bahkan ya Gubernur Prefektur Ibaraki itu langsung memerintahkan penutupan ketat tuh di wilayah Tokaimura dan menjadikan wilayah PLTN-nya yang ada di Tokaimura itu ya seluas 6 km itu dijadikan sebagai zona terlarang. Karena di hari itu juga kejadian ini emang jadi perhatian utama pemerintah pusat Jepang. Soal Ochi awalnya yang kayak aku bilang itu tadi gitu ya, awalnya nggak ada reaksi apa-apa, cuman ngalamin pusing dan mual aja gitu loh. Nah tapi sampai di rumah sakit kulitnya itu mulai melepuh, jadi itu kayak luka bakar. Sampai di rumah sakit pun gitu ya, secara perlahan kulitnya itu bener-bener udah nggak ada lagi karena memang udah hangus terbakar. Jadi ini fotonya, tapi aku nggak bisa tunjukin kondisi fotonya tanpa sensor gitu ya, karena ini emang ngeri banget menurut aku, karena nggak dari semua kalian bisa ngelihat foto ini. Nah tapi kalian kalau bingung gitu ya, kalian bayangin aja manusia tanpa kulit sama sekali itu kayak gimana. Jadi ya semua dagingnya itu emang kelihatan merah. Atau mungkin kalau kalian penasaran banget, kalian bisa lihat ke Twitter aku gitu ya, karena aku udah posting di Twitter aku gitu loh, untuk kalian yang emang penasaran banget, karena Twitter emang diperbolehkan sih buat posting kayak gituan. Terus bukan cuman kulitnya aja yang melepuh, tapi ususnya pun itu udah mencair. Jadi kalian bayangin gitu ya, usus manusia mencair itu rasanya tuh kayak gimana. Itu pasti nggak tahu sih, aku nggak bisa bilang itu ngeri banget yang pasti. Dan juga nih sel darah putihnya itu udah hancur, karena sampai di rumah sakit darah putih Ochi ini emang nyaris nol gitu loh. Jadi tanpa darah putih emang nggak ada sistem kekebalan di tubuhnya pastinya. Karena kejadian ini yang emang mengerikan, pemerintah Jepang pun itu menjadikan mereka bertiga itu sebagai pasien prioritas negara gitu ya. Jadi dokter yang menangani mereka itu emang jajaran dokter terbaik di Jepang, dan juga medis terbaik di dunia khusus penanganan nuklir juga turun tangan gitu loh untuk menangani ya mereka-mereka yang terkena paparan radiasi yang emang sangat-sangat parah. Setelah diperiksa, betapa kagetnya para dokter kalau DNA Ochi ini itu udah hancur semua gitu loh. Jadi nggak mungkin ada manusia tetap hidup tanpa DNA sama sekali. Dan saat itu juga ya bola mata Ochi ini udah ngeluarin darah. Jadi saat itu ya kelihatan kalau Ochi ini kayak nangis darah gitu loh. Ya karena bola matanya itu emang berdarah. Karena saat itu Ochi ini selalu disuntik pingsan gitu ya. Tapi setiap dia sadar, dia tuh selalu teriak karena ya sakit yang luar biasa. Ini rasa sakit yang emang gak bisa dibayangkan dengan manusia. Terus setelah para ahli medis memeriksa kandungan radiasi nuklir yang ada di tubuhnya Ochi ini, disinilah para ahli pun semuanya makin kaget lagi. Karena belum ada manusia yang terpapar radiasi nuklir separah Ochi gitu ya. Karena kandungan radiasi yang bersarang di tubuhnya Ochi itu mencapai 17 SP. Ya mungkin kalian belum kaget gitu loh, karena belum tahu hitungannya itu kayak gimana. Jadi hitungannya kayak gini, 8 SP aja itu udah cukup mematikan manusia secara instan karena ngalamin gagal organ. Dan 2, SP aja itu organ manusia udah berpotensi besar gitu loh, ngalamin kanker, kerusakan genetik, dan juga rusaknya sel darah putih. Nah jadi kalau orang yang kena 2,5 SP aja, kalau nggak ditanganin dengan ahli secara khusus gitu ya persentase kematiannya itu bisa mencapai lebih dari 90%. Karena bencana nuklir terbesar di dunia pun yang terjadi di Ukraina, atau bencana ini disebut dengan Chernobyl accident gitu ya, korbannya pun itu terpapar radiasi 0,25 SP gitu loh. Dan korban bom Hiroshima Nagasaki pun itu cuman terpapar radiasi 0,5 SP, dan itu pun udah cukup membuat ya kayak
tertanam kanker gitu loh di tubuh mereka yang membuat kematian beberapa tahun setelah kejadian. Sedangkan Ochi itu terpapar radiasi 17 SP. Gila nggak? Baru kan kalian kebayang kalau 17 SP itu gede banget. Nah makanya nih Ochi ini dianggap sebagai manusia yang paling banyak terpapar radiasi nuklir. Sedangkan teknisi lainnya gitu ya, yang temannya Ochi tadi yang bernama Masato yang nuangin cairan uraniumnya itu terpapar radiasi cukup besar juga, yaitu 10 SP. Sedangkan Yokokawa itu terpapar radiasi 3 SP karena jarak Yokokawa ini emang 4 meter gitu ya dari titik ledakannya. Karena Ochi yang terpapar radiasi yang paling parah gitu ya di antara mereka bertiga, dan kondisi tubuhnya pun emang yang paling parah juga, jadinya tim medis terbaik pun itu emang berfokus ke Ochi gitu loh. Dan dengan keadaan tubuh Ochi yang kayak tadi aku jelasin gitu ya, sebenarnya para ahli pun itu udah sadar gitu loh, udah tahu kalau Ochi itu hampir mustahil bisa diselamatkan, biarpun saat itu ya Ochi ini itu masih bernapas. Tapi karena sebelumnya belum ada manusia yang terpapar radiasi separah Ochi, jadi ya tim medis terbaik di Jepang dan juga tim medis terbaik di dunia itu merasa tertantang gitu loh untuk bisa menangani manusia dari paparan radiasi yang cukup besar yang kayak dialami dengan Ochi ini. Langkah awalnya karena keadaan darah putih Ochi ini emang nyaris nol, jadi ya para medis itu melakukan transplantasi sel darah putih ke tubuhnya Ochi, yang mana itu didonorkan dari kakak kandungnya si Ochi ini. Dan transplantasi darah putih ini juga benar-benar dilakukan dengan terpaksa gitu ya, karena sebelumnya belum ada manusia yang pernah melakukan transplantasi sel darah putih. Apalagi transplantasinya ini dilakukan dengan jumlah yang cukup besar, karena ya tubuh Ochi itu darah putihnya nyaris nol kan. Setelah seminggu dirawat, Ochi sering banget teriak nahan sakit gitu ya. Bahkan di sini juga Ochi itu udah beberapa kali memohon ke pihak medis untuk dibiarkan aja tuh dia tuh meninggal, karena saat itu dia emang udah nggak kuat lagi nahan sakit yang emang sakit banget sih pastinya gitu ya. Dan juga dia pun emang udah beberapa kali ngungkapin gitu ya ke para medis kalau dia ini bukan tikus percobaan. Jadi soal apa yang dirasakan Ochi itu bukan soal prestasi medis gitu ya dalam penanganan radiasi nuklir di tubuh manusia terbesar di dunia, bukan soal itu, tapi soal penderitaannya, soal rasa sakit yang emang nggak sanggup lagi tuh dia rasain. Apalagi saat itu emang udah nggak memungkinkan lagi kalau Ochi ini bisa diselamatkan ya, ususnya pun itu udah meleleh, jadi emang nggak mungkin gitu ya. Tapi tim medis tetap melanjutkan perawatannya gitu ya, alias melanjutkan eksperimennya dengan dalih kalau dia tuh ingin menyelamatkan nyawa si Ochi gitu loh. Biarpun mereka sendiri tahu kalau Ochi ini emang nggak mungkin selamat lagi, akhirnya perawatan Ochi pun itu tetap dilanjutkan. 14 hari dalam perawatan, semua organ Ochi itu emang bener-bener ngalamin kegagalan. Jadi semua organnya itu emang udah nggak berfungsi lagi, termasuk ususnya yang emang udah meleleh itu emang 100% nggak berfungsi. Di hari ke-27 semua sel darah putihnya yang sebelumnya udah didonorkan itu ngalamin kerusakan lagi karena efek radiasi yang emang masih bersarang tuh di tubuhnya. Yang akhirnya para medis pun itu terpaksa melakukan transplantasi sel darah putih lagi sebanyak 10 liter setiap 12 jam gitu loh. Dan juga tubuh Ochi itu mulai ngeluarin cairan yang ngebuat tubuhnya itu kehilangan cairan sebanyak 10 liter per hari. Yang akhirnya tubuh Ochi pun terpaksa dibungkus kayak gini. 3 minggu dalam perawatan karena di tubuh Ochi emang gak ada kulit sama sekali gitu ya. Dan di sini dokter pun itu melakukan transplantasi kulit, itu semacam mencangkok kulitnya itu dengan kulit buatan, tapi semuanya gagal. Bukan cuman kulitnya yang rontok, tapi saat itu ya semua ototnya atau dagingnya itu lepas loh dari tulangnya. 59 hari dalam perawatannya, di sini jantungnya itu sempat berhenti 3 kali selama 49 menit. Tapi tim medis lagi-lagi melakukan percobaan gitu ya dengan alat pacu jantung yang sebelumnya jantungnya itu udah berhenti berdetak. Jadi karena dilakukan semacam pacu jantung, itu jantungnya kembali berdetak. Tapi efeknya biarpun Ochi kembali hidup, tapi karena sebelumnya gitu ya jantungnya itu udah berhenti, jadi jantung dan otaknya itu ngalamin kerusakan yang fatal. Dan disinilah mulai banyak pihak nih yang mulai menyalahkan tim medis yang dianggap menunda kematian si Ochi ini, karena mereka menganggap gitu ya kalau Ochi jantungnya udah berhenti berdetak, harusnya itu dibiarkan aja gitu loh, biar Ochi ini berhenti merasakan sakit gitu ya. Karena Ochi sendiri juga beberapa kali itu udah memohon ke tim medis untuk dibiarkan mati aja karena dia ini emang gak sanggup gitu loh nahan rasa sakit yang
emang luar biasa. Apalagi keadaan Ochi yang emang udah nggak memungkinkan lagi untuk selamat. Karena ini akhirnya tim medis pun itu membuat sebuah perjanjian gitu ya untuk nggak menggunakan alat pacu jantung lagi. Kalau seandainya nanti ya jantung si Ochi ini berhenti, jadi ya semua tim medis itu harus membiarkan Ochi meninggal. Di hari ke-82 semua organ Ochi lagi-lagi berhenti gitu ya, termasuk jantungnya itu berhenti berdetak. Dan disinilah tim medis itu mulai menghargai permintaan si Ochi yang akhirnya semua alat medis itu dilepaskan dari tubuhnya. Dan besoknya di hari ke-83, tepatnya di tanggal 21 Desember di tahun 1999, Ochi pun itu mengembuskan napas terakhirnya gitu loh. Setelah 83 hari merasakan sakit yang luar biasa, rasa sakit yang emang gak bisa dibayangkan dengan siapapun. Soal kedua, teknisi temennya Ochi tadi, yaitu Masato ya, yang nuangin cairan uraniumnya tadi, dia juga itu dalam masa perawatan intens karena dia juga itu dalam keadaan kritis juga tuh. Yang mana Masato juga itu ngalamin kerusakan sel darah putih yang akhirnya para tim medis juga itu melakukan transplantasi sel darah putih dan juga kulit. Karena sebagian besar kulit Masato juga itu emang lepas gitu ya karena efek radiasinya yang emang sangat-sangat parah gitu loh. Yang awalnya semua transplantasinya itu berhasil, tapi sayangnya setelah 7 bulan dalam masa perawatan intens, Masato juga itu meninggal karena ngalamin kanker dan gagal paru akibat radiasi nuklir yang emang masih bersarang di tubuhnya. Dan satu teknisi lagi yang bernama Yokokawa yang terpapar radiasi paling dikit dibandingkan mereka gitu ya. Akhirnya dia ini sembuh menjalani perawatan intens itu selama 3 bulan yang emang dirawat dengan tim medis terbaik dunia. Dari kejadian kecelakaan nuklir yang terjadi di Jepang, apalagi terjadinya ini udah 2 kali gitu ya, yang terjadi di tahun 1997 dan terjadi di tahun 1999, ini membuktikan kalau standar keamanan yang emang enggak memadai di Jepang gitu loh, khususnya soal penanganan nuklir. Karena tim penyelidik International Atomic Energy Agency gitu ya, atau Badan Energi Atom Internasional yang berpusat di Austria, mereka menganggap kalau standar keamanan Jepang soal nuklir itu emang masih buruk. Karena kecelakaan nuklir yang terjadi di PLTN Tokaimura Jepang itu terjadi sampai 2 kali gitu ya, cuman berselang 2 tahun gitu. Karena kejadian di tahun 1997 itu terjadi karena emang human error atau hal yang mestinya nggak terjadi. Karena prosedur penanganan material yang dianggap ceroboh, teknisi yang dianggap kurang berpengalaman, pengawasan yang tidak memadai, dan juga prosedur keselamatan operasional yang dianggap masih usang tapi masih dijalankan di standar Jepang untuk menangani kecelakaan nuklir yang terjadi di sana. Dan kejadian kedua di tahun 1999 menurut tim penyelidik itu terjadi karena manajemen operasional yang emang buruk gitu ya, gagalnya kualifikasi tenaga kerja yang ada di sana atau buruknya tenaga kerja nuklir di Jepang. Prosedur yang buruk juga dalam penanganan bahan bakar kimia yang berbahaya yaitu nuklir. Dan Badan Energi Atom Internasional pun menganggap kurangnya evaluasi gitu loh saat kecelakaan nuklir pertama yang terjadi di tahun 1997. Karena kalau kejadian pertama itu dijadikan evaluasi atau bahan pembelajaran gitu ya, mungkin kecelakaan nuklir di tahun 1999 itu bisa ditangani dengan lebih baik, atau bahkan kecelakaan nuklir di tahun 1999 itu nggak akan pernah terjadi. Karena kejadian ini di bulan April di tahun 2001, kejadian ini pun bukan dianggap musibah gitu ya, tapi dianggap sebagai kasus. Karena ini terjadinya karena human error atau kelalaian beberapa pihak yang akhirnya 6 teknisi PLTN Tokaimura itu dianggap bersalah. Salah satunya yaitu Yutaka Yokokawa, yang mana ini salah satu teknisi yang selamat tadi gitu loh. Karena tugas dia itu mengawasi kedua teknisi yang meninggal tadi, yang harusnya kalau emang kerjanya bener gitu ya, kedua teknisi tadi itu ya nggak melakukan kesalahan gitu loh. Bukan cuman itu, presiden PLTN-nya juga itu emang mengaku bersalah atas kejadian ini. Karena tim penyelidik internasional yaitu International Atomic Energy Agency meminta pihak Jepang itu untuk meningkatkan distribusi keamanan tingkat tinggi dalam menangani nuklir itu emang harus standar internasional. Yang akhirnya pihak komisi lokal Jepang pun yaitu Jepang Atomic Energy Agency gitu ya, itu meningkatkan kualitas keamanannya di semua PLTN Jepang. Yang mana mereka itu rutin melakukan pengawasan dan juga pengecekan berkala gitu ya di semua PLTN Jepang. Dan di sini Jepang pun itu udah mulai takut gitu loh kalau izin nuklir power plant-nya itu dicabut dari pihak internasional, ya Jepang pasti ngalamin krisis energi tingkat tinggi. Karena Jepang masih belum bisa mandiri untuk memenuhi kebutuhan energi listriknya gitu loh. Karena faktanya 80% energi listrik di Jepang itu masih impor. Karena sumber alam Jepang yang minim gitu ya, yang emang mereka itu sulit untuk bisa menghasilkan sumber energi mereka sendiri. Jadi karena inilah Jepang yang sebenarnya masih belum bisa gitu ya, masih belum sanggup untuk menangani nuklir, dan mereka akhirnya terpaksa untuk menggunakan nuklir untuk pembangkit tenaga listrik mereka gitu loh. Karena mereka berpikir untuk menghindari impor 80% kebutuhan energi
energi negaranya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Sadar dengan kualitas sumber daya manusia dalam penanganan nuklir masih di bawah rata-rata, akhirnya di Jepang pun itu ada aktivis masyarakat yang menentang menggunakan nuklir gitu loh sebagai pembangkit tenaga listrik. Yang sampai sekarang aktivis ini di sana masih tetap menyuarakan ketidaksetujuannya soal menggunakan pembangkit listrik tenaga nuklir. Yang mana mereka ini menyuarakannya itu sejak tahun 2000 gitu ya, sejak kecelakaan nuklir kedua yang terjadi di Jepang, yang mana ini kecelakaan yang menimpa Oji. Karena mereka pun menganggap kalau nuklir di Jepang itu emang berisiko tinggi gitu ya, karena minimnya kemampuan soal penanganan nuklir yang ada di sana. Dan ini pun benar-benar terbukti karena di tahun 2011 kemarin bencana tsunami ini melanda Jepang, khususnya di wilayah Fukushima. Pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima yang letaknya di pinggir laut itu dihantam tsunami. Karena kejadian ini, generator nuklirnya pun itu ngalamin kerusakan yang awalnya musibah tsunami jadi musibah yang jauh lebih mengerikan lagi, yaitu bencana nuklir. Dan ini bencana nuklir ketiga yang terjadi di Jepang gitu ya. Yang mana PLTN Fukushima ini PLTN yang dijalankan perusahaan negara yang bernama TEPCO gitu loh, atau disingkat dengan Tokyo Electric Power Co. The reprocessed video is clearer and shows more details of the blast. Officials now have a better idea of what possibly constituted the black smoke that billowed above Unit 3. Dan ledakan yang kalian lihat tadi itu bukan ledakan biasa, karena itu ledakan hidrogen yang emang memuntahkan radiasi radioaktif gitu loh, atau itu emang radiasi nuklir. Karena kejadian ini ya, udara di sana emang terkontaminasi dengan radiasi nuklir yang emang sangat-sangat berbahaya. Bukan cuma udara, tapi lautannya juga itu emang udah tercemar dengan radiasi nuklir. Karena kejadian ini pun ya, sampai 154.000 warga Fukushima yang tinggal di radius 20 km dari PLTN-nya itu terpaksa dievakuasi untuk menghindari paparan radiasi nuklir yang pastinya itu emang sangat-sangat berbahaya. Karena radiasi nuklir kalau masuk ke tubuh kita itu ya bisa merusak semua sel darah putih kita gitu loh, yang mengakibatkan ya bakal munculnya kanker di tubuh kita karena sel darah putih atau sistem kekebalan tubuh kita itu udah hancur. Dan yang ngerinya nih ya, kalau tubuh kita dikit aja gitu ya kena paparan radiasi nuklir, itu efeknya nggak langsung gitu loh, tapi bertahun-tahun kemudian tiba-tiba ya kita udah ngalamin stadium 4 gitu loh. Nah karena inilah emang dia nggak berbahaya banget, makanya tuh semua warga yang ada di sana itu emang dievakuasi dengan pemerintah setempat. Setelah bencana nuklir ketiga yang terjadi di Jepang, lagi-lagi tim penyelidik internasional itu nemuin banyak kesalahan sistem gitu ya dari perusahaannya, yaitu perusahaan TEPCO dan juga pemerintah Jepang yang emang dianggap minim persiapan menghadapi bencana nuklir. Karena menurut penyelidik sebagian besar garis pantai Jepang itu emang zona rawan tsunami gitu loh. Artinya potensi tsunami di sana emang gede banget. Tapi di sana nggak ada persiapan khusus untuk menangani tsunami yang terjadi di PLTN. Dan tim penyelidik juga nganggap kalau bencana nuklir yang ketiga yang terjadi di Jepang ini ya, yang terjadi di Fukushima itu karena bencana yang diakibatkan manusia atau human error juga gitu loh. Karena semuanya terjadi karena minimnya persiapan dan juga persyaratan keselamatan bencana nuklir. Padahal bencana nuklir di Jepang itu bukan bencana nuklir yang pertama. Jadi dengan bencana nuklir ini, bencana nuklir ketiga yang terjadi di Jepang ya, International Atomic Energy Agency pun menganggap kalau Jepang itu masih belum layak gitu loh menggunakan nuklir untuk kebutuhan sumber energi listriknya. Dan Jepang juga dianggap menggunakan nuklir itu bukan karena memiliki sumber daya manusia yang memadai, tapi emang karena terpaksa gitu loh untuk menghindari impor energi sebesar 80%. Dari kejadian ini banyak masyarakat di Jepang yang merasa malu gitu ya dengan pemerintahnya sendiri, dan juga ngerasa kecewa gitu loh dengan keputusan pemerintah yang masih tetap menggunakan ya nuklir untuk kebutuhan sumber energi listrik mereka sampai sekarang. Yang akhirnya banyak masyarakat yang sebagai aktivis gitu ya lagi-lagi demo untuk menyuarakan penolakan penggunaan nuklir di sana. Karena Jepang emang masih
belum bisa ada di tahap standar aman untuk menggunakan nuclear power plant. Karena nuklir bukan hal sepele, karena nuklir ini emang harus ditanganin dengan standar yang super tinggi. Karena salah dikit aja bisa memicu bencana yang mengerikan yang kayak terjadi di Jepang tadi. Tapi untungnya kita di Asia Tenggara emang zona bebas nuklir gitu ya. Karena ada traktatnya juga yang emang udah disetujui. Ini semacam perjanjian gitu ya. Perjanjian yang udah disetujui di tahun 1995 lalu di Bangkok gitu loh. Tapi itu pun tulisannya nuclear weapon, berarti kalau senjata nuklir itu emang dilarang. Tapi kalau emang pengguna nuklir untuk pembangkit listrik berarti boleh dong, karena di situ ada tulisannya weapon, ya nggak? Dan aku nemu berita ini juga yang mana di sini dijelasin ya, katanya kalau Kalimantan Barat itu mau dibuat pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah tapi ini berita tahun 2021 sih, berita kemarin gitu ya. Gimana nih menurut kalian? Apakah kita udah siap menangani nuklir dengan standar super tinggi? Karena sekelas Jepang aja itu masih kewalahan gitu loh, masih sanggup nggak sanggup gitu ya menangani nuklir dengan standar tinggi. Gimana menurut kalian? Apalagi kalau PLTN teknisinya itu kerjakan orang dalam, itu serem banget sih. Gimana menurut kalian? Apakah kita udah siap punya PLTN? Komen di bawah. Oke lah, sampai sini aja pembahasan kita tentang Hisashi Ouchi, tentang nuklir, yang mana aku baru tahu gitu ya standar nuklir di Jepang itu ternyata masih buruk banget gitu ya. Karena setahu aku Jepang itu baik-baik aja gitu ya dari segi teknologi dan ya semacamnya lah gitu. Makanya aku bener-bener kaget pas baca tentang nuklir di Jepang. Gimana menurut kalian soal ini? Komen juga di bawah. Oke lah, sampai sini aja. Aku Rizka Wadiano. Bye bye.